Ini adalah rumus dasarnya. Jadi untuk bisa mengerjakan soal-soal berikutnya, kalian harus paham dulu terkait cara pengerjaan rumus-rumus dengan fungsi yang sederhananya. Yang sederhananya itu saya bagi ada 3, yaitu ketika fungsinya itu konstan atau bernilai konstanta, maka hasil diferensial atau kurungan fungsinya pasti 0. Nanti saya jelaskan lebih lanjut terkait ini. Sementara kalau kurungan fungsi untuk X dengan pangkat N, maka nilai diferensial atau kurungannya adalah N atau nilai pangkat yang awalnya itu, turun dikali menjadi X, namun pangkatnya ini berubah menjadi sebesar N minus 1. Sementara kalau fungsinya itu ada koefisien C-nya, maka untuk yang X pangkat N-nya itu rumusnya sama dengan fungsi rumus sebelumnya, yaitu N dikali X pangkat N1, tetapi koefisien C-nya ini juga menjadi pengalinya. Nah, mungkin supaya lebih mudah, kita ilustrasikan saja ke contoh soal. Jadi misalnya ada persamaan Y, di mana Y sama dengan 4X pangkat 8. Lalu ditanyakan berapa nilai fungsi diferensialnya atau kurungan fungsinya. Caranya adalah seperti ini. Ini sengaja saya kasih kode warna supaya lebih gampang dilihat. Nah, jadi 4X pangkat 8-nya itu, kita lihat, karena di sini ada koefisien 4, maka dia koefisiennya tetap muncul. Yaitu 4-nya tetap menjadi pengali dari X. Nah, pangkat 8 dari fungsi yang aslinya, ini turun menjadi pengali untuk koefisien itu. Sementara, pangkatnya sendiri, itu dikurangi jadi minus 1. Oleh karena itu, hasil dari turunan dari fungsi Y sama dengan 4X pangkat 8 itu adalah 32X pangkat 7. 32-nya dari 8 kali 4, 7-nya dari 8 dikurangi 1. Gampang ya? Coba kita langsung ke contoh soal dari 3 konsep dasar rumus diferensial tadi. Yang pertama adalah bagaimana kalau nilai fx atau y-nya itu konstan, atau dia kalau konstan itu dia bentuknya berupa angka real atau bilangan bulat. Dia tidak ada komponen x dari rumus atau persamaan linearnya. Kalau ini gampang aja, kalau dia nggak ada x yang nempel di angka konstannya ini, maka nilai turunannya itu adalah 0. Jadi berapapun nilainya, kalau dia tidak nempel ke x, maka turunannya nilainya 0. Selanjutnya, bagaimana kalau dia bentuknya ada pangkatnya, ada X yang ada pangkatnya. Konsepnya sama kayak yang dicontoh di awal tadi, tinggal kita turunkan pangkatnya. Jadi kalau ini kan kalau X doang, itu sebenarnya X pangkat 1. Cuma kalau pangkat 1 kan biasanya tidak ditulis karena pangkatnya. Jadi kalau X, dia pangkat 1-nya turun ke depan, lalu pangkat aslinya kan 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Ingat, berapapun bilangan jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Berarti sebenarnya ini 1 dikali 1, hasilnya 1. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian terbiasa latihan soal, nanti tinggal ngelirik aja udah langsung tahu nih, X pangkat 3, 3-nya turun, X-nya hilang. Jadi kalau X pangkat 3 turunannya adalah, X-nya bukan hilang, X-nya jadi berkurang 1. Kalau X pangkat 3, maka turunannya adalah 3X pangkat 2. Jadi, kalau sering-sering latihan soal, biasanya tinggal ngelirik doang langsung kelihatan jawabannya. Bagaimana kalau bentuknya akar? Ingat, sebenarnya bentuk akar itu bisa dikonversi menjadi bentuk pangkat. Jadi, kalau akar 2, dia sebenarnya pangkat X pangkat setengah. Kalau akar 3, dia sebenarnya X pangkat sepertiga. Jadi, bilangan yang menjadi akarnya itu, kalau dikonversi menjadi bentuk pangkat, menjadi seper dari bilangan akar itu. Karena kalau X ini akar X pangkat 2, X akar 2, maka pangkatnya 1/2. Caranya untuk menurunkan sama aja, tinggal pangkatnya setengah turun menjadi koefisien, lalu pangkat aslinya dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 hasilnya min setengah. Nah, ingat materi terkait pangkat, kalau ada pangkat yang negatif, itu sebenarnya bisa dikonversi menjadi pecahan. Jadi, kalau X pangkat min 2, itu sebenarnya adalah 1/X pangkat 2.
Jadi pada kasus ini, dia X pangkat min setengah ini, dia sebenarnya ada 1 per X pangkat setengah, atau 1 per akar X. Berarti kalau turunan dari akar X, dia adalah hasilnya 1/2 akar X. Bagaimana kalau, nah ini yang tadi, kalau bentuknya pecahan, 1/X pangkat 5 turunannya berapa? Nah, kalian nggak usah bingung, kalian konversi dulu menjadi bilangan pangkat yang nilai X-nya menjadi bilangan bulat. Caranya adalah seperti tadi, kalau dia jadi penyebut, dia sebenarnya itu pangkatnya tetap sama, tapi berubah menjadi negatif. Jadi 1/X pangkat 5 itu setara dengan X pangkat min 5. Jadi untuk menurunkannya itu sama saja hasilnya. Tinggal min 5-nya turun menjadi koefisien, lalu pangkatnya dikurangi 1. Hasilnya adalah min 5 X pangkat min 6. Kadang kalau di soal pilihan ganda, biasanya pangkat negatif itu kurang disukai menjadi opsi jawaban. Nanti bisa kita konversi juga menjadi, ingat X pangkat min 6 itu sebenarnya bisa kita konversi menjadi 1/X pangkat 6. Jadi kalau min 5 X pangkat min 6 itu bisa kita setarakan dengan min 5 per X pangkat 6. Yang ke soal ketiga, nah ini kalau dia di rumus aslinya sudah ada koefisien di awal. Sama aja sebenarnya caranya, kita kayak turunkan X seperti biasa, misalnya ini kan X pangkatnya pangkat 1. Berarti dia kan sebenarnya hasilnya kalau turunan dari X itu kan 1. Nah, tapi karena dia ada koefisien di awalnya, maka dia koefisiennya tetap menjadi pengali. Jadi koefisiennya, kalau misalnya kalian ketemu soal turunan yang dia persamaannya cuma X aja, nggak ada pangkatnya, itu tinggal kalian ambil aja sebenarnya koefisien atau angka di depannya. Jadi kalau 8X, dia turunannya jadi 8. Min 4X turunannya jadi min 4, dan seterusnya. Bagaimana kalau dia ada pangkatnya? Sama aja, kayak kita turunkan dulu X pangkat 4-nya. Dan pangkat 4-nya kita turunkan, misalnya jadi 4-nya turun menjadi koefisien, X-nya pangkatnya dikurangi 1. Jadi kan jadi sebenarnya 4X pangkat 3. Tapi ingat, di persamaan aslinya, dia sudah punya koefisien sebesar 15. Berarti tinggal kita kalikan aja 15 dengan 4 yang hasil penurunan dari pangkat X yang asli. Hasilnya adalah 60X pangkat 3. Begitu juga kalau dia bentuknya pecahan seperti ini, misalnya 10 per X pangkat 2. Sama aja, kita ubah dulu bentuk pangkatnya menjadi bilangan bulat, X-nya naik ke atas, tapi pangkatnya menjadi negatif. Ketika diturunkan, seperti tadi, X pangkat min 2-nya kita turunkan dulu, di mana min 2-nya turun menjadi koefisien dan pangkatnya dikurangi 1. Tapi karena dia di sini sudah ada angka 10 sebagai koefisien, jangan lupa kalikan angka 10 itu dengan min 2. Maka hasilnya adalah min 20 X pangkat min 3. Atau bisa kita ubah atau konversi menjadi min 20 per X pangkat 3. Sekian dari saya, semoga bisa dapat dipahami.